Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. Nama Asih Wulandari, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Depok. Berikut adalah pemaparan rencana aksi perubahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Aku akan bertanya dulu sebelum lanjut ke materi yang sekarang. Tadi kalian sudah makan belum? Setelah makan apa yang kalian rasakan? Kenyang. Nah, makanan kalian kok bisa bikin kenyang itu kemana? Berarti jadi apa? Jadi energi salah satunya. Dan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke Sudah diamatin tadi videonya. Nah, berdasarkan video yang tadi sudah kalian amati, coba sekarang kalian membuat sebuah rumusan masalah. Masalah apa sih yang terjadi pada video tersebut? Kalian bikin rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Ada yang bisa merumuskan masalahnya? Ya, Maya Sarah, gimana? Bagaimana proses pengolahan makanan? Ya, bagaimana proses pengolahan makanan pada kemarin sudah Ibu bikin kelompok ya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Anak-anak, sesuai dengan rumusan masalah tadi, maka di sini pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah model saluran pencernaan, di mana nanti model itu atau alat peraga itu bisa kalian manfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, sekarang tugas kalian silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Yang pertama, kalian silahkan tentukan alat bahan yang akan kalian gunakan dalam pembuatan proyek. Yang kedua, kalian menentukan tahapan-tahapan cara kerjanya. Yang ketiga, kalian membuat desain gambar dari model yang akan kalian buat. Ini salah satu contoh
model saluran sistem pencernaan. Di sini kalian bisa membuat jenis lain sesuai dengan hasil diskusi kalian sendiri. Sesuai dengan kreativitas kalian membuat rancangan alat dan bahan beserta cara kerjanya. Bisa dimengerti diskusi kelompoknya? Bisa. Untuk waktunya 40 menit cukup ya. Kalian cari referensi di YouTube boleh, di internet boleh, di buku juga bisa. Silakan. Untuk pembuatan model ini kita sepakatin 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan hari ini kalian merancang desainnya dulu, dan untuk besok pertemuan kedua kita baru membuat modelnya, model dari saluran pencernaannya itu. Tentunya harus sesuai dengan desain yang sekarang sudah kalian bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alat dan bahan membuat model saluran pencernaan, pertama ada gunting, kardus, cutter, lem tembak, lem kertas, kertas origami, spidol, dan magnet. Untuk cara kerjanya, pertama siapkan alat dan bahan. Kedua, membuat pola atau sketsa gambar organ pencernaan dan mulut hingga anus. 3, gunting kertas origami sesuai dengan pola organ yang sudah dibuat. Buat masing-masing organ dengan warna kertas yang berbeda. Setelah itu, gunting kertas origami sesuai pola organ. Siapkan kardus ukuran 40 x 60 cm untuk dasar atau alas pembuatan model organ saluran pencernaan. Setelah itu, tempelkan guntingan organ-organnya pada kardus dengan berurutan dan sesuai. Lalu membuat potongan kertas origami untuk ditulisi fungsi masing-masing organ, kemudian ditempel di samping organ. Model saluran organ pencernaan pada manusia siap digunakan. Gunakan magnet yang difungsikan sebagai alat untuk membantu berjalannya makanan dari mulut hingga keluar lewat anus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu alat bahan yang sudah kalian tentukan kemarin, sudah bawa semua belum? Ada yang tertinggal nggak alat bahannya? Tidak. Semua kelompok sudah bawa ya? Oke. Ibu ingatkan juga untuk jadwal pembuatannya. Kemarin masih ingat? Kita melakukan proyeknya selama berapa pertemuan? 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama kalian sudah melaksanakannya, yaitu membuat rancangan proyek. Terus untuk yang pertemuan kedua ini kalian membuat proyeknya atau membuat model saluran pencernaannya. Untuk waktunya kemarin bisa lihat berapa menit? 50 menit. Boleh kalian mulai dari sekarang untuk pengerjaannya. Silakan. Hati-hati dalam penggunaan gunting sama cutternya ya. Yang kelompok belakang tadi untuk magnetnya udah dicoba belum? Udah? Bisa? Di dalam mulut, manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah, yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Perhatikan ya, di sini ada pergerakan makanan yang berjalan ke kerongkongan, dari mulut ke kerongkongan. Ya, silakan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. Sudah bagus ya, jadi mereka memperagakan mulai dari makanan yang masuk dari dalam mulut sampai keluar melalui anus dengan menggunakan magnet. Warahmatullahi wabarakatuh. Organ pencernaan manusia. Mulut mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan menyalurkan makanan ke dalam lambung.
Kerongkongan membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Lambung mencerna makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Usus halus. Usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Usus besar untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan anus mengeluarkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang sudah dicerna. Ya, sudah. Dah. Coba diperagakan. Tuh ada selangnya di mana? Ini sini. Ya. Ya, dari mulut ya, dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, berakhir pada Anus. Mana ini coba? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian? Ada yang suka mie? Ada yang suka burger? Ada yang suka sate? Kok aku semua? Ada yang suka seblak? Enggak. Ada yang suka es krim? Sekarang makanan itu diapakan sih di dalam tubuh? Coba kita lihat lagi video ini untuk memperkuat pemahaman kalian ya. Bisa menyimpulkan? Ya, Maisara? Kesimpulannya adalah yang pertama, makanan masuk melalui mulut, di dalam mulut makanan dikunyah dan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan ditelan dan melewati kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Ya, baik sekali ya, lengkap kesimpulan yang disampaikan oleh Maisara. Yuk, kita akan mengadakan post-test dulu ya, evaluasi. 5 menit selesai ya. Ini soalnya pilihan ganda 5 soal, berarti 1 soal 1 menit. Bisa. Oke, sambil kalian beresin, terus kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini dengan doa. Semuanya duduk yang rapi. Maisara tolong dipimpin doanya. Sebelum pulang, sebaiknya kita sama-sama baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi, akan Ibu adakan pretest dulu. Ibu tes dulu kemampuan awal kalian. Ada yang dari rumah udah belajar tentang zat aditif? Belum? Coba silakan dikerjakan dulu. Sudah? Yang udah boleh dikumpulkan ke depan. Sekarang kalau Ibu tanya, kalian pilih minuman yang mana kalau sekarangnya lagi haus banget? Kenapa pilih yang es? Segar. Selain segar? Dingin. Selain dingin? Rasanya enak. Karena menarik ya, warnanya berwarna-warni. Kita akan belajar tentang zat aditif. Zat aditif itu zat yang ditambahkan kepada makanan dan minuman ya. Hari ini kita akan mengadakan uji percobaan atau praktikum pewarna alami dan pewarna buatan. Simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. BPOM kami, Kota Padang, Sumatera Barat, menggelar sidak ke sejumlah titik penjualan hidangan berbuka puasa. Hasil uji laboratorium mengungkap bahan makanan yang dijual mengandung zat kimia. Sudah diamati ya dari kedua video tadi. Apa yang kalian dapatkan? Ada masalah apa tadi yang terjadi di video? Adanya pewarna tekstil yang digunakan untuk apa? Untuk makanan. Tadi juga dijelaskan ciri-ciri dari makanan yang mengandung zat warna itu kayak gimana? Yang warnanya mencolok. Tadi yang dikatakan pedagangnya kenapa dia menggunakan pewarna tekstil? Karena apa? Lebih menarik, lebih laku untuk dijual. Berarti menarik pembeli ya. Nah, sekarang berdasarkan permasalahan tadi yang sudah kalian sebutkan di dalam video, coba kalian membuat rumusan masalah. Kalau ada yang sudah bisa, boleh angkat tangan. Ya, Noni. Apakah makanan dan minuman yang kita makan mengandung zat pewarna? Ada lagi yang mau merumuskan masalah? Ya, Ratu. Apa dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi makanan dengan zat pewarna? Kelompok belakang.
Rumusan masalahnya. Bagaimana cara mengetahui makanan yang kita makan mengandung zat pewarna? Ya kan, hari ini kita akan mengadakan uji percobaan atau praktikum berdasarkan rumusan masalah bagaimana kita dapat mengetahui zat pewarna apa yang digunakan dalam makanan atau minuman. Apakah pewarna alami atau pewarna buat. Untuk LKPD-nya, ayo dibuka LKPD-nya. Untuk alat dan bahan, kemarin yang sudah Ibu suruh untuk membawa, sudah dibawa semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai untuk melakukan uji pewarna alami dan buatan. Dikasih air dulu, baru nanti dibagi dua. Setelah itu yang satu dikasih larutan deterjen, satunya sebagai pembanding warna. Terjadi perubahan warna enggak? Enggak. Iya, Bu. Nanti termasuk apa ini? Warna apa? Alami. Ya. Apa? Itu jadi warna coklat. Itu apa itu? Ya, berarti pakai kunyit gitu ya, bukan pakai pewarna buatan. Berarti nasi kuningnya pakai pewarna alami. Ini yang pekat kan? Tuh kelihatan pekat tuh. Udah siap? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil yang udah bersama tadi. Ini Vinto strawberry, sebelum diberi deterjen warnanya masih merah, sesudah diberi juga warnanya tetap merah. Vinto strawberry mengandung pewarna buatan. Yang keempat ada kunyit. Sebelum diberi deterjen warnanya orange, sesudah diberi deterjen warnanya menjadi coklat tua. Pewarna kunyit mengandung pewarna alami. Apa fungsi larutan deterjen dalam kegiatan uji pewarna yang digunakan pada makanan dan minuman? Fungsi larutan deterjen adalah larutan basah yang apabila diteteskan pada pewarna alami, dia akan bereaksi dan akan membentuk warna baru. Tetapi sebaiknya jika diteteskan pada pewarna buatan, dia tidak akan bereaksi sehingga warna tetap seperti semula atau tidak terjadi perubahan. Zat pewarna buatan jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan hiperaktif, asma, gelisah, iritasi pada seluruh pencernaan, saluran pencernaan, alergi ataupun kanker. Solusi dari kelompok kami adalah dalam mengurangi jajan-jajanan berwarna mencolok. Kesimpulannya adalah dari hasil praktikum dilakukan uji pewarna alami dan buatan. Ditemukan zat pewarna buatan pada minuman kemasan Vinto, Just Juice, pewarna makanan, dan milky. Sedangkan pada daun pandan, kunyit, nasi kuning mengandung pewarna alami. Pada pewarna buatan setelah ditetesi deterjen tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan pada zat pewarna alami terjadi perubahan warna. Kami tutup presentasi ini. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang solusi yang bisa kalian tawarkan itu apa? Untuk mengurangi penggunaan zat pewarna buatan. Solusi untuk mengurangi zat pewarna buatan adalah membeli makanan yang warnanya tidak mencolok, membuat makanan sendiri dengan zat pewarna alami. Pilih makanan yang warnanya tidak mencolok. Terus apa lagi? Masak sendiri dengan menggunakan zat pewarna alami. Terus apa lagi? Udah, berarti kita jangan jajan sembarangan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang berani menyimpulkan? Ya, Dinda? Pewarna makanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami terbuat dari bahan-bahan alam, sedangkan pewarna buatan dari bahan kimia. Salah satu cara untuk mengetahui kandungan pewarna alami dan buatan adalah dengan cara mencampurkan dengan deterjen atau larutan basah. Proses dulu akan dikerjakan. Udah cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum pulang mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.